Shalom ibu-ibu. Baik, kita akan mulai ibadah kita pada sore ini, yaitu ibadah PKP. Sebagai pelayan firman pada sore hari ini, kita akan dipimpin oleh Ibu Diaken Ida Sapulete. Mari kita berdiri untuk bersama-sama kita menyanyikan himne PKP. Tersebar di pulau-pulau bersama indah Indonesia, dari asal yang berlainan dari pelbagai suku bangsa, bertemu dengan sesama di dalam kota atau desa. Kita ingin menghayati panggilan kita di gereja. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Kita saling perhatikan demi sejahtera koinonia, dan bersama mengartikan tujuan suci Dia mulia. Dalam kata, dalam karya kita kembangkan nama Tuhan, agar kemuliaan Allah menjadi nyata dalam dunia. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Bila Tuhan dalam kami cipta wanita surga mengabdi, agar bersemarak bersamanya saleh kabar luhur budi. Lengkapilah Tuhan yang padamu dalam baktinya berserah, supaya Engkau yang bertambah dan kami ini yang merendah. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Ajakan beribadah. Allah penyelamat dan pemberi berkat telah memilih dan memelihara kita hingga sebagaimana kita ada saat ini. Tuntunannya pasti di tengah gurun dunia. Karena itu, hendaklah kita terus sujud menyembah Allah serta bersyukur dan bersaksi atas kasih setia yang Ia berikan. Dengan rasa syukur dan sukacita, kita datang beribadah kepadanya. Mari kita memuji Tuhan. Dari Kidung Jemaat 240A ayat 1 dan 2, datanglah ya sumber rahmat. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku
kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang boleh kami nikmati sampai saat ini. Bapa, pimpinlah ibadah kami ini dari awal, pertengahan, sampai akhir. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan masuk dalam Mazmur Pujian. Mazmur 23 ayat 1-6, kita akan membacanya secara berbalasan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Ibu-ibu dipersilahkan duduk. Kita akan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 57 ayat 1 dan 2, Yesus lihat umat-Mu. Selamat sore, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Sesuai dengan sabda bina umat pada sore hari ini, pembacaan firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayatnya yang ke-43 sampai dengan 47. Kisah Para Rasul pasal 2, ayatnya yang ke-43 sampai dengan 47. Kalau sudah didapatkan, kita akan berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Bapa. Kembali kami datang kepadamu, kami mengucap syukur di mana pada saat ini kami boleh ada bersama-sama di dalam persekutuan PKP, yang mana sebentar lagi kami akan diperkenankan untuk membaca firman-Mu ya Bapa. Tetapi sebelum kami membuka dan membacanya, bahkan merenungkannya, perkenankanlah Roh Kudus Tuhan menolong kami. Dan juga hamba-Mu yang akan membawa firman-Mu Tuhan yang tidak ada apa-apanya, Tuhan berkati hamba. Dan Roh Kudus-Mu Tuhan menolong hamba untuk memampukan memberitakan firman-Mu.
Bagi ibu-ibu yang ada di rumah, Tuhan mampukan mereka untuk mereka boleh memahami dan mengerti akan firman-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, kami ibu-ibu, kami semua bersedia untuk mendengarnya. Amin. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya persilahkan untuk berdiri. Dan kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 2 pasal yang kedua ayat yang ke-43 sampai 47 yang menyatakan, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan mereka dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah yang membaca, mendengar, dan merenungkannya di dalam Tuhan. Haleluya. Ibu-ibu dipersilahkan duduk kembali. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat dari perikop pembacaan kita pada sore hari ini, cara hidup jemaat yang pertama, dan pertama saya membaca itu merupakan koreksi untuk saya sendiri. Koreksi bagaimana apakah saya sudah sesuai dengan apa yang diminta di dalam firman Tuhan pada sore hari ini. Dan marilah pada sore hari ini saya dan ibu-ibu diperkenankan untuk belajar apa yang Tuhan minta pada sore hari ini. Kalau melihat dari pembacaan sore hari ini, kita pasti ingat dengan lagu gereja. Pada saat kita sekolah minggu di dalam pelayanan anak, kita akan ingat lagu gereja yang syairnya pasti ibu-ibu ingat. Gereja bukanlah gedungnya, gereja bukan juga menaranya, tetapi bukalah pintunya dan lihatlah di dalamnya. Gereja adalah orangnya, umatnya, jemaatnya, dan kita semua adalah gereja. Aku gereja, kau gereja, dan kita semua gereja. Mengapa saya mengambil dari lagu ini? Ya, gereja kita tahu adalah persekutuan orang-orang percaya yang kepada Tuhan berkumpul memuliakan nama Tuhan. Kalau kita melihat gereja masa kini, dan mari kita belajar dari gereja mula-mula yang ada di Yerusalem pada pembacaan sore hari ini. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum saya masuk di dalam pembacaan sore hari ini, Kisah Para Rasul 2 ayat 43 sampai dengan 47, mari kita menengok ke belakang atau yang terdahulu dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang pertama dengan perikop Pentakosta. Pentakosta yang kita tahu adalah hari ke-50 dari hari kebangkitan Tuhan Yesus, atau
hari ke-10 dari hari kenaikan Tuhan Yesus. Yang beberapa hari yang lalu kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus, hari kemenangan. Nah, pada saat kalau kita mengingat kembali pada saat peristiwa Tuhan Yesus naik ke surga, apa yang Tuhan Yesus tinggalkan untuk kita semua? Ya, ada yang Tuhan Yesus tinggalkan. Sebelum dia naik, dia tinggalkan dan dia berikan Roh Kudus untuk kita. Roh Kudus yang turun seperti lidah-lidah api. Roh Kudus yang turun untuk menolong kita. Roh Kudus untuk mengatur kehidupan kita, memimpin kita di dalam kehidupan kita selanjutnya. Nah, itu pada hari Pentakosta. Lalu pada saat hari Pentakosta, apa yang terjadi di situ? Rasul-rasul Paulus, rasul-rasul murid Yesus pada saat itu, orang-orang di sekitar mereka kebingungan, kacau karena mereka melihat murid-murid Tuhan Yesus bisa berbagai bahasa yang mereka bisa katakan dalam beraneka ragam. Sehingga pada saat itu orang-orang di Yerusalem, orang-orang di sekitarnya mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan? Mereka mungkin mabuk anggur. Nah, pada saat mereka kacau, pada saat mereka kebingungan, Petrus bangkit, Petrus berdiri dan Petrus mengatakan. Nah, di dalam pembacaan berikutnya kita lihat khotbah Petrus, ya, itu di ayatnya yang ke-14. Kita baca di khotbah Petrus itu di ayatnya yang ke-38. Ada yang disampaikan oleh Petrus seperti ini. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Wah, mendengar khotbah Petrus berarti benar bahwa mereka itu ada dengan Roh Kudus. Roh Kudus menyelubungi mereka, menyelubungi para murid Yesus pada saat itu. Lalu apa yang dilakukan murid-murid setelah Roh Kudus itu turun atas mereka? Kalau kita melihat kembali, Roh Kudus itu apa ya? Roh Kudus itu yang tidak kelihatan, yang ada berdiam di hati kita. Roh Kudus itu roh yang baik, yang selalu ada menyertai hidup kita. Tapi kadangkala kita nggak sadar ada Roh Kudus, kita mengabaikan, kita menyampingkan, kita menggunakan akal sendiri, kemampuan sendiri, sehingga Roh Kudus itu seakan-akan tidak ada. Nah, padahal jelas dalam pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini, sebelum Yesus naik ke surga, setelah Yesus naik ke surga, dia menurunkan Roh Kudus, dan itu ada pada murid-murid Yesus pada saat itu. Nah, yang terjadi apa? Yang terjadi bertambah orang, bertambah umat yang percaya kepada Yesus. Karena apa? Karena mereka melihat cara hidup murid Yesus itu berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan kasih Yesus, sehingga dengan pertolongan Roh Kudus, murid-murid Yesus dimampukan untuk bisa menjala banyak orang. Nah, sekarang kita masuk di dalam pembacaan kita sore hari ini. Setelah murid-murid Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, kita masuk dalam perikop sore ini, cara hidup jemaat yang pertama. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita melihat cara hidup jemaat yang pertama, itu ada 3 yang bisa saya ambil di dalam pembacaan sore ini, di mana cara hidup jemaat yang pertama itu mereka sering berkumpul. Bukan saja berkumpul, cuma berkumpul, tetapi mereka berkumpul, bersekutu, dan memuji, memuliakan nama Tuhan di dalam persekutuan di Bait Allah.
Kita bisa lihat di ayatnya yang ke-42. 42 yang menyatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, itu yang dilakukan murid-murid Yesus sebagai cara hidup jemaat yang pertama. Jadi jemaat hidup yang pertama pada saat itu sering berkumpul di dalam persekutuan di Bait Allah. Lalu yang kedua, wah, ini cara hidup jemaat yang pertama sangat luar biasa. Mengapa dikatakan demikian? Karena kualitas hidup jemaatnya berbeda sekali. Mengapa dikatakan berbeda? Karena walaupun mereka ada di dalam keadaan yang tidak baik, keadaan yang tidak menyenangkan, keadaan yang tidak mengenakan, situasi yang tidak nyaman, atau banyak tekanan, pergumulan hidup, bahkan tantangan hidup, tapi mereka tetap percaya kepada Yesus dan mereka tetap hidup di dalam kasih Tuhan. Apakah mereka itu melakukan itu semua sendiri? Tidak, karena mereka tetap mengandalkan Roh Kudus. Roh Kudus yang tadi pertama dari awal kita baca, yang ada yang Tuhan Yesus sudah kasih untuk kita semua. Nah, itu yang kedua. Lalu di dalam jemaat yang pertama itu mereka boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kita lihat di ayatnya 47. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Wah ya, dengan kesaksian mereka menjadi saksi untuk banyak orang. Lalu pertanyaannya, kenapa mereka disukai banyak orang? Kenapa? Ya itu tadi, menjadikan kasih sebagai pola hidup mereka setiap hari. Kasih Kristus itu menjadikan dasar hidup mereka. Itu yang pertama, kenapa mereka disukai banyak orang. Lalu yang kedua, mereka sehati, sepikir, sepenanggungan, mempunyai tujuan yang sama. Tidak ada dari mereka yang menyimpang. Mereka tetap menjalani hidup mereka berlandaskan firman. Lalu mereka mempunyai prinsip. Prinsipnya kita lihat di ayat 44 sampai dengan 45. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada di mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Wah, itu luar biasa ya. Mereka punya harta miliknya mereka jual bersama lalu dikumpulkan, dan itu mereka bagikan bagi orang-orang yang membutuhkan, bagi orang-orang yang kekurangan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, jemaat mula-mula itu yang paling menonjol adalah hidup di dalam persekutuan yang kuat. Yang kuat berarti haus dan lapar akan firman Tuhan. Jadi tidak pernah absen di dalam membaca firman Tuhan, belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan di setiap waktunya, sehingga mereka disukai semua orang. Jadi ada 3 hal yang saya ambil di dalam cara hidup jemaat yang pertama-tama. Lalu bagaimana jemaat gereja mula-mula saat ini? Gereja mula-mula dibandingkan dengan saat ini, wah sangat kontradiktif ya ibu-ibu yang terkasih. Kalau kita bandingkan dengan kehidupan manusia saat sekarang ini, ya kadang-kala saya pun demikian, kita cenderung egois, mementingkan diri sendiri, kadang tidak memperhatikan kepentingan orang lain, kebutuhan orang lain, kita dengan sengaja menutup mata kita seakan-akan tidak tahu. Nah, kadang-kala itu juga terjadi pada diri saya sendiri. Makanya saya katakan di awal ini adalah pembacaan firman ini koreksi untuk diri saya, dan mari kita belajar dari firman Tuhan. Nah, ibu-ibu yang terkasih, akhirnya kita cenderung egois, kasih Kristus sudah menjadi dingin, yang akhirnya
orang tidak melihat lagi kasih Kristus dalam diri kita. Lalu apakah orang melihat kita sebagai anak Tuhan, anak Yesus dari hanya ucapan, kata-kata, lalu kita memberikan ucapan-ucapan yang bagus tentang firman Tuhan, metode-metode yang bagus tentang firman Tuhan, tentang Alkitab, apakah hanya itu yang bisa kita pakai supaya mereka melihat kita? Tidak, ibu-ibu yang terkasih, dari cara hidup kita, dari tindakan kita, dari ucapan yang keluar dari mulut kita, dibarengi atau disamakan, disertai dengan tindakan kita. Jangan hanya kita bicara yang bagus, setiap saat bicara firman Tuhan, tapi kelakuan kita, tindakan kita, hidup kita sehari-hari dengan suami, dengan anak-anak, dengan tetangga, itu tidak berpadanan dengan firman Tuhan. Tidak ya ibu-ibu, kita semua tidak, saya berharap, saya yakin kita anak-anak Tuhan tidak demikian. Nah, kita bisa boleh menjadi saksi Kristus di tengah-tengah di mana kita berada. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, lalu bagaimana pembacaan kita dengan kita semua? Ibu-ibu yang dipercayakan, kaum perempuan yang dipercayakan Tuhan memegang peranan penting dalam hidup berumah tangga kita. Kita sebagai seorang istri, kita sebagai seorang ibu, orang tua bagi anak-anak kita. Apakah kita sudah meneladani dengan cara hidup gereja yang pertama, cara hidup jemaat yang pertama, yang hanya berpadanan, yang hanya mengandalkan firman Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan, hidup di dalam penyertaan Roh Kudus? Mungkin kita semua mengatakan bahwa, ya Bu, kadangkala berat, kadangkala kita maunya sih seperti ini, tapi kadangkala kenapa ya? Kok kita tiba-tiba melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Kita memarahi anak dengan yang tanpa batas, atau kita melawan suami. Padahal dalam firman Tuhan, tunduklah pada suami. Ya, kadangkala itu kita tidak ikuti, banyak lagi hal-hal yang lain yang akhirnya itu membawa kita jauh dari Tuhan. Ingat ibu-ibu, kita sama-sama ingat nih hari ini, Roh Kudus sudah Tuhan materaikan untuk kita. Ayo, Roh Kudus yang ada dalam diri kita, mari kita tetap mengandalkan Roh Kudus. Mari kita tetap meminta Roh Kudus untuk setiap persoalan yang kita hadapi. Fungsi kita sebagai seorang ibu, seorang istri, untuk kita boleh menjadi tiang doa dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita. Mungkin secara manusia berat, apalagi di dalam masa pandemi COVID saat ini. Ya, kalau kita lihat dari perekonomian kita, sungguh tidak ada yang tidak kena dampak. Semua kena dampak, karena Tuhan punya rencana untuk kita semua. Apakah kita tetap bertekun di dalam doa? Apakah kita tetap bertekun di dalam pengharapan? Apakah kita tetap bertekun untuk tetap mengandalkan firman Tuhan, mengandalkan Roh Kudus? Mari ibu-ibu yang terkasih, jangan putus asa, jangan gentar, karena Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Dan kita semua percaya di dalam pembacaan sore hari ini, cara hidup jemaat yang pertama menegur kita kembali untuk kita menjadi gereja yang Tuhan berkenan, untuk kita selalu ada di dalam penyertaan Tuhan, di dalam pemeliharaan Tuhan, di dalam tuntunan Roh Kudus, dan kita boleh selalu dimampukan. Saya percaya, kita semua percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semua, dan kita boleh menjadi ibu-ibu yang tangguh, ibu-ibu yang kuat, atau oma-oma yang mungkin sekarang di masa lansia, oma-oma yang tetap kuat, sabar, setia di dalam penantian dan pengharapan akan Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua, memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan
dan terus hidup di dalam penyertaan Tuhan. Dan akhirnya kita boleh melakukan tugas kita sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri yang baik, sebagai oma yang baik, sebagai mungkin seorang karyawan di kantor, seorang guru yang baik di sekolah, dalam penyertaan Tuhan. Roh Kudus menolong kita, memampukan kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini, renungan kita pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita meresponi firman Tuhan dalam lagu Kidung Jemaat 424 ayatnya yang pertama dan kedua, Yesus menginginkan daku. Ibu-ibu yang terkasih, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita naikkan doa syafaat kita, dan biarlah hanya Yesus saja kekuatan kita. Kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa yang maha kudus, Bapa yang selalu mengetahui keadaan kami, Bapa yang selalu mengetahui keberadaan kami, dan Bapa yang selalu tahu akan segala persoalan dan pergumulan hidup kami. Ini kami Tuhan, kami mengucap syukur, di mana di dalam setiap kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau selalu ada untuk kami. Roh Kudus Tuhan selalu menuntun hidup kami, perjalanan hidup kami tidak pernah terlewatkan sedetik pun. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dan pada sore hari ini, kami diperkenankan untuk boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu yang mengajarkan kami untuk boleh meneladani sikap hidup jemaat yang pertama, jemaat mula-mula. Ya Tuhan, kami penuh dengan kelemahan, kami penuh dengan kekurangan. Kadangkala kami Tuhan berjalan tidak sesuai dengan firman-Mu. Kami cenderung egois, kami cenderung tidak memperdulikan orang lain. Kasih Tuhan itu pudar dari kami. Ampuni kami ya Tuhan, tolong kami. Jangan biarkan kami melakukan hal-hal di luar kehendak-Mu ya Bapa. Tapi biarlah Roh Kudus Tuhan menolong kami di dalam setiap perjalanan hidup kami. Ya Bapa, pada sore hari ini kami mau berdoa bagi ibu-ibu yang ada bersama-sama dengan kami saat ini, ibu-ibu yang ada di rumah, di dalam pergumulan mereka Tuhan. Pergumulan mereka menghadapi suami,
Pergumulan mereka menghadapi anak-anak, pergumulan mereka menghadapi perekonomian yang mereka hadapi, di mana mereka harus menjadi bendahara rumah tangga yang bijaksana. Tuhan tolong, jangan biarkan para ibu-ibu, kami semua di dalam keputusasaan atau lepas dari pengharapan kepadamu Tuhan. Tapi ini ya Tuhan, kami merendahkan hati kami. Kami datang kepadamu untuk memohon penyertaan Tuhan. Jangan biarkan kami para ibu berjalan sendiri. Jangan biarkan kami oma-oma berjalan sendiri atau melewati masa tua kami sendiri. Tolong kami ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang kami boleh terima, yang dimateraikan untuk kami. Kami tetap teguh, kami tetap bertekun di dalam firman Tuhan, bahwa kami mampu untuk berjalan bersama Tuhan. Roh Kudus Tuhan selalu ada untuk kami. Ya Bapa, berkati juga bangsa dan negara kami ya Tuhan. Pulihkan bangsa kami Tuhan, bangsa negara kami, negara Indonesia. Bapak berkati Bapak Presiden Joko Widodo, Ma'ruf Amin, dan seluruh kabinet yang ada, aparat yang ada, seluruh keberadaan warga negara Indonesia. Tuhan tahu kami sedang menghadapi masa pandemi COVID sampai detik ini. Tapi kami terus bersuka cita Bapa, karena Roh Kudus Tuhan menuntun kami untuk kami tetap bersabar, untuk kami tetap bertekun di dalam doa, di dalam pengharapan kami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan punya rencana untuk kami bangsa Indonesia. Pulihkan kami Tuhan, pulihkan bangsa kami. Bila mana ada personil atau orang-orang yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, berjalan di luar jalan-Mu, ya Tuhan ampuni mereka. Kiranya Tuhan merangkul mereka, untuk mereka ada bersama-sama dengan Tuhan, agar mereka menyadari, bertobat, bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak benar, sehingga mereka boleh memimpin negara dan bangsa kami ini dengan baik. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan kami percaya dalam waktu yang akan dekat, COVID-19 yang selama ini setahun lebih ada bersama-sama dengan kami, waktu Tuhan pasti akan lepas dari bangsa kami dan dari kami semua. Kami yang menghadapi Tuhan, kami terus bersandar hanya pada kuasa Tuhan. Ya Bapa, berkati gereja kami yang ada di Jemaat GPIB Sola Gracia maupun di Jemaat GPIB Sola Fide. Bapak berkati Ibu Pendeta Ina Parapat Lende bersama keluarga di dalam pelayanannya Tuhan, yang dengan tulus, dengan cinta kasih ada selalu bersama-sama dengan kami, memberitakan firman-Nya untuk kami semua. Ya Tuhan, Tuhan mengenal Ibu Pendeta Ina di dalam keberadaannya. Tuhan tolong dia, biarlah di dalam setiap pelayanannya Tuhan, ia tidak pernah capek, ia tidak pernah lelah, ia terus semangat di dalam Tuhan. Ia selalu mengandalkan Engkau Tuhan, selalu mengandalkan Roh Kudus-Mu. Dan biarlah Tuhan di dalam keluarga, di dalam pelayanannya, ia selalu disertai Engkau ya Bapa. Kami juga berdoa bagi Ibu Pendeta Ana Sairan Tuhan di dalam pelayanannya dan juga keluarga, di dalam memberitakan firman-Nya, pengabaran Injil-Nya untuk kami semua yang ada di Jemaat Irene. Tuhan, kami percaya sukacita, damai, sejahtera selalu menyertai beliau. Pergumulan yang dia hadapi, ia tidak pernah gentar, ia tetap semangat di dalam Tuhan. Dan kami percaya kesehatan prima untuk kedua hamba-Mu ini, Ibu Pendeta Ina dan Ibu Pendeta Ana, selalu menyertai mereka. Dan berkat-Mu Tuhan selalu melimpah untuk mereka. Ya Bapa, kami berdoa bagi kami jemaat-Mu ini Tuhan, para penetua dan diaken di kedua belas sektor. Tuhan mengetahui pergumulan hidup kami, dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami.
Ini kami Tuhan, pakailah kami sebagai anak-anak-Mu, anak-anak yang bekerja bukan untuk nama kami atau kesombongan kami Tuhan, tapi biarlah kami boleh melakukan, menjalankan tugas dan pelayanan yang Engkau percayakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan penetua dan diaken ke-12 sektor hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami juga mau berdoa Bapa bagi ke-6 pelkat, Tuhan juga menyertai, memberkati mereka di dalam tugas dan pelayanan mereka. Program yang sudah dibuat, dirancang, Tuhan memberkati. Biarlah apa yang mereka lakukan, tahu itu menyimpang daripada jalan-Mu, Tuhan tolong. Biarlah hanya Roh Kudus Tuhan yang menolong mereka, mengingatkan mereka untuk selalu berjalan di dalam jalan-Mu. Bila mana ada kontradiksi di antara mereka, Tuhan akan menjadi penengah di antara mereka. Dan Tuhan merangkul mereka di dalam satu kesatuan pelayanan. Ya Bapa, kami berdoa bagi janda, ibu janda, duda, anak-anak yatim piatu. Tuhan Yesus, di dalam kesendirian mereka, mereka tidak sendiri. Kami percaya Tuhan, karena tangan Tuhan yang kuat ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan mau menjadi suami bagi mereka, Tuhan mau menjadi istri bagi mereka, dan Tuhan mau menjadi orang tua bagi mereka. Biarlah di dalam kesendirian mereka Tuhan, mereka tidak pernah putus asa, tidak pernah hilang harapan, karena mereka selalu mengandalkan Engkau, kuasa Tuhan dan firman Tuhan. Biarlah Tuhan mereka selalu ada bersama-sama dengan Tuhan, dan mereka selalu disertai kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi orang-orang yang sakit, baik yang di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan memberkati mereka, para medis yang menangani mereka, berkati mereka Tuhan, para dokter juru rawat, berkati mereka. Berikan mereka sukacita, kesabaran di dalam mereka merawat orang-orang yang sakit. Tuhan tolong mereka. Tuhan tolong mereka, jangan biarkan mereka juga hilang pengharapan. Hilang pengharapan hanya kepadamu. Tolong Tuhan, biarlah mereka selalu mengandalkan Tuhan, dan mereka boleh yakin bahwa mereka akan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami berdoa bagi seluruh karyawan yang ada di gereja, Inforkom, GPIB Arena, multimedia, pemandu lagu, semuanya Tuhan, operator yang terlibat di dalam perangkat GPIB Arena. Tuhan tolong mereka, biarlah mereka boleh melakukan apa yang mereka kerjakan dengan penuh sukacita, dengan tidak menimbang-nimbang, dengan tidak melihat kiri dan kanan, tapi mereka hanya melihat Tuhan yang mempunyai pekerjaan. Dan Tuhan memberkati mereka di dalam keluarga, rumah tangga mereka, dan di dalam masa-masa muda mereka. Kami menyerahkan semua itu dalam tangan Tuhan. Ya Bapa, akhirnya kami menyerahkan seluruh eksistensi kami. Kami menyerahkan semuanya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tapi kami percaya Tuhan mengetahui lebih dulu, dan Tuhan mengenal kami lebih dulu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syafaat kami yang kami pertaruhkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa yang sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Amin.
Pengucapan syukur, marilah kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat. Dengan mengingat pesan Alkitab dalam Mazmur 52 ayat 11 yang mengatakan, "Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi." Sambil memberi persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 433 ayat 1, 2, dan 3. Aku suka membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Dan kepada Tuhan ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa laku yang kanan. Janda miskin pun layak persembahan syukurnya, memberi lebih banyak daripada yang kaya. Mari berdiri, kita akan mendoakan persembahan kita, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Bapa di surga, terimalah persembahan kami dan berkatilah agar dapat dipakai untuk pelayanan dan kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita masuk di dalam pengutusan. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan jadilah pelaku firman-Nya di kehidupan sehari-hari. Kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 249 ayat yang pertama dan ketiga, serikat persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu, bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah dan Tuhan berpesan, jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Kita terima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera.